Perkenalkan nama saya Abdul Ghani. Saya sebagai Technical Advisor dari Senex Metadata Indonesia untuk Produk Nutanix. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan sebuah video mengenai overview list produk-produk dari Nutanix Enterprise Cloud ya. Oke, kita bicara masalah Nutanix, mungkin selama ini identik dengan istilah hyperconverged ya. Itu tidak salah ya, tidak salah. Kenapa? Karena ya selama bertahun-tahun Nutanix sendiri memang terkenal sebagai leadership untuk market dari hyperconverged. Selain itu Nutanix juga adalah pionir untuk hyperconverged dan makanya bukan suatu yang lumrah gitu ya ketika orang mengidentikan hyperconverged itu adalah Nutanix gitu loh. Bahkan sudah jadi generalisasi hyperconverged is Nutanix. Walaupun sebenarnya ada banyak produk hyperconverged. Oke, namun sekarang Nutanix itu bukan hanya sekedar hyperconverged saja ya, tapi Nutanix itu sudah mengedepankan suatu jargon baru yaitu Nutanix Enterprise Private Cloud. Jadi kalau kita bicara hyperconverged di Nutanix itu hanya di layer ini saja. Ya, hanya di layer Nutanix Core, AOS, AHV, Prism. Ya, AOS untuk OS-nya, AHV virtualisasinya, dan Prism ini adalah manage-nya ya, web console manage-nya. Nah, sedangkan sekarang Nutanix itu sudah punya dua layer di atasnya. Ada layer Nutanix Essential dan Nutanix Enterprise. Di mana fitur-fitur ini ya, itu tidak kita dapatkan di kompetitor-kompetitor Nutanix. Ya, kompetitor-kompetitor Nutanix untuk pasar hyperconverged. Tapi untuk produk-produk ini ya, itu kita temukan di enterprise public cloud seperti AWS, Azure, Google Cloud Platform, atau Ali Cloud. Ya, jadi sekarang Nutanix itu kita sudah tidak sebanding lagi dengan brand-brand hyperconverged konvensional lainnya, karena kita sudah mensejajarkan diri dengan produk-produk dari enterprise public cloud yang tadi saya sebutkan. Hanya saja kita menawarkan solusi yang lebih di mana infrastrukturnya itu bisa di dalam on-premise kita sendiri. Ya, jadi bagaimana memanfaatkan eh, bagaimana mendapatkan fitur-fitur enterprise dari public cloud tetapi dalam infrastruktur kita sendiri, dalam on-premise kita sendiri. Makanya sekarang Nutanix itu mengedepankan jargon Nutanix is enterprise private cloud. Oke, jadi kalau saya analogikan ke dalam sebuah mobil ya. Mobil saat pertama kali ditemukan ya fungsi dasarnya itu hanya untuk alat transportasi ya. Bagian-bagian utamanya itu ya ada ban untuk rodanya, ada setir untuk kemudi, bangku untuk penumpang, lalu ada sasis untuk mobilnya sendiri ya, sasis mobilnya. Itu fungsi-fungsi dasar mobil ya. Tapi semakin berkembangnya zaman ya, mobil itu bukan hanya sekedar alat transportasi ya, tapi di dalamnya juga sudah ada multimedia ya, misalnya seperti head unit atau juga ada memberikan fitur-fitur untuk kenyamanan seperti jok isofix atau juga AC ya, dan untuk ada lagi advance untuk security-nya ya, dari seatbelt, ABS, airbag, dan eh, juga sekarang sudah mulai dipopulerkan mobil-mobil yang tenaga listrik ataupun juga yang self driving ya, mobil tanpa kemudi ya. Nah, kalau kita kan dengan Nutanix ya itu. Jadi kalau sebelumnya atau Nutanix itu hanya fokus di hyperconverged, itu hanya sebatas fungsi mobil sebagai alat transportasi. Dan itu ya sampai sekarang kompetitor-kompetitor hyperconverged kita masih bermain ya. Tapi kita sudah memberikan solusi yang lebih sekarang. Jadi ada layer esensialnya, ada layer enterprise-nya. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, untuk hyperconverged sendiri ya,
atau di layar Nutanix Core itu kita ada OS ya. OS ini adalah Acropolis OS. Jadi ini adalah OS dari Nutanix untuk mendefine software defined storage menjadi hyperconverse-nya. Lalu ada AHV ya. AHV ini native hyperconverse dari native virtualisasi dari Nutanix ya. Namun selain menggunakan AHV, Nutanix juga support untuk menggunakan virtualisasi dari brand lain seperti vSphere misalnya dari VMware atau Hyper-V dari Microsoft dan juga Xen dari Citrix. Dan Prism ini manajemen konsol dari Nutanix ya. Web GUI ya. Intuitif, sangat sederhana tapi sangat powerful ya. Nah, lalu kita masuk ke layer selanjutnya yaitu ada Nutanix Essential ya. Kita ada untuk infrastruktur as service-nya, kita punya Nutanix Flow ya. Ini untuk microsegmentation-nya. Ada Prism Pro. Prism Pro ini untuk advance dari Prism Element atau ya. Jadi dengan Prism Pro kita bisa mendapatkan automation, terus anomaly detection, termasuk juga ada prediktif penggunaan resource-nya. Jadi ini lebih ke manajemen konsol dengan automation ya. Lalu ada Nutanix Files ya. Ini enterprise file sharing ya, yang saat kita deploy sudah secara basically tercluster dan mempunyai data analitik. Powerful, sangat intuitif, mudah di manage-nya, mudah di create-nya. Ya, itu ada di Nutanix Files ya. Lalu ada Calm. Calm ini cloud automation ya, application automation. Ya, di dalam Calm juga itu ada marketplace ya untuk membuat blueprint. Jadi kita bisa menginstal application secara on the fly dengan lebih mudah melalui marketplace dan kita bisa melakukan tuning application-nya saat pembuatan application dengan beberapa simple klik itu di dalam Calm. Lalu masuk ke layer Nutanix Enterprise, itu ada Nutanix Buckets ya. Nutanix Bucket ini untuk object storage ya, kalau tadi files itu untuk file storage, ini untuk service object storage sharing, Nutanix Volumes untuk block storage sharing ya. Carbon ini untuk service Kubernetes ya. Kubernetes kalau kita ingin bermain containerized sekarang ya, itu untuk clusterisasinya itu menggunakan Kubernetes, di mana Kubernetes itu open platformnya dari open source yang diciptakan oleh Google ya. Dan dengan Nutanix Carbon kita bisa memanage Kubernetes itu dengan mudah, membuat clustering Kubernetes jauh lebih mudah, jauh lebih simpel ya, sehingga bisa rapid time to market jauh lebih cepat ya. Dan juga walaupun Kubernetes itu sebatas open source ya, tapi dengan Nutanix Carbon kita bisa mendapatkan full support dari Nutanix untuk Kubernetesnya. Oke, ada juga untuk platform as a service-nya itu ada SciIoT ya, ini untuk memanage IoT kita via cloud. Ya kalau kita punya IoT itu kita bisa manage dengan SciIoT ya. Lalu ada Nutanix Era untuk database automation ya. Ada juga SciFrame ya. Ini untuk memanage desktop as a service ya, dan service-service Sci lainnya yang ada di cloud Nutanix ya, seperti Sci Epoch, Sci Beam dan Scilib ya. Scilib di mana Scilib ini untuk orkestrasi data protection. Ya, itu semua solusi-solusi ini sekarang yang ditawarkan oleh Nutanix. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa.